Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada, dan khususnya untuk kawan-kawanku merpati Yas. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melakukan aktivitas. Di channel YouTube saya, Pak Dir Dunia Binatang ini, saya ingin menjelaskan tentang cara mencegah dan menanggulangi wabah ataupun penyakit yang terjadi di sebuah kandang, atau istilah Jawa bilang haratan, ya, mati serentak dalam sebuah kandang. Akhir-akhir ini saya sering mendapatkan curhatan-curhatan dari kawan-kawan sehobi saya di merpati hias. Kalau merpati mereka di kandang mati secara tiba-tiba, kena haratan, dan mereka tidak tahu apa penyebabnya. Nah, kebetulan kemarin saya setelah dari Bali mampir ke rumah salah satu sesepuh dari merpati hias, namanya Bapak Suharsono atau Bapak Tukul, yang juga penghobi merpati hias khususnya Maltese. Beliau bercerita bahwa akhir-akhir ini merpati beliau kena haratan, dan mungkin kematian merpatinya tuh udah hampir separuh kandang ya. Beliau bercerita bahwa merpatinya itu tiba-tiba lemes, sakit, mati, dan ada juga yang kena kutil, jadi bentol-bentol di tubuh merpati gitu ya. Ada di paruh, ada di kaki gitu, ada di ini. Nah, setelah saya bincang-bincang, saya nyoba izin ke Pak Tukul untuk masuk ke kandang beliau, dan saya dipersilakan masuk. Setelah saya rasakan di kandang itu, ternyata rasanya tuh ngap, panas gitu, dan saya langsung menarik kesimpulan bahwa Pak Tukul, ini yang saya rasakan di kandang ini itu rasanya ngap, sesek, dan mungkin yang dirasakan merpati hias itu juga sama dengan apa yang saya rasakan di sini, ngap. Cuman kan bedanya merpati hias kan nggak bisa ngomong, nggak bisa sambat atau curhat gitu ke kita gitu. Jadi tiba-tiba dia sakit dan akhirnya mati. Ini juga sama yang saya lakukan juga sebelum-sebelumnya di teman-teman merpati hias saya. Kebetulan dulu di tahun 2016 itu saya pernah berkunjung ke rumah Bapak Suwito dengan kasus yang sama. Kandangnya bersih, cuman ventilasi udaranya itu kurang. Jadi ketika berada di kandang itu rasanya ngap dan panas. Dan model bentuk dari kandangnya Pak Suwito itu dulu hanya tersedia satu pintu untuk masuk. Jadi kayak apa ya? Kayak bunker gitu loh. Jadi begitu masuk dari pintu satu ini, ya udah nggak ada ventilasi udara di dalam itu lagi. Jadi seandainya ada virus masuk, ya virus itu akan terjebak di kandang, nggak akan bisa keluar. Bisa pun keluar ya, kandang harus disemprot desinfektan ya, ataupun dikasih Baiklin gitu agar apa? Agar hilang. Nah, dari kandang sih sebenarnya nggak kotor, karena memang setiap hari Pak Suwito bilang kalau kandangnya tuh setiap hari dibersihkan. Tapi kenapa kok beliau bilang setiap tahun mengalami haratan? Itu satu tahun tuh pasti mengalami haratan tuh satu kali dalam satu tahun. Nah, jadi ya mungkin Pak Suwito sempat bingung ya, jadi apa yang terjadi di kandangnya, padahal dibersihkan setiap hari tapi masih ada
penyakit dan membuat haratan di kandangnya. Nah, dari situ saya menarik kesimpulan, kalaupun kandang sudah bersih tapi kok masih ada haratan, nah mungkin itu ventilasinya kurang, hanya tersedia ventilasi itu satu. Tuh. Nah, tapi begitu saya sarankan demikian untuk membongkar kandang, ya bukan dibongkar ya, saya cuma bilang coba atapnya tuh agak dinaikin, jadi nggak bongkar kandang ya, kan terlalu memakan biaya yang banyak gitu. Coba dinaikkan kandangnya, dikasih ventilasi ya. Alhamdulillah setelah saya ke sana dan beberapa bulan setelah itu, beliau bilang bahwa alhamdulillah sekarang sudah baik daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi haratan itu berkurang lah gitu. Itu juga saya pernah temuin juga di sahabat saya yang bernama Pak Slamet. Kebetulan beliau adalah fokusnya merpati itu Jacobin. Nah, dia pernah cerita kalau di kandangnya juga pernah haratan. Merpatinya mati semua. Ya sebagian ya kayak haratan gitu. Nah, ketika saya ke kandang, ternyata yang saya temuin ini sama kayak di tempatnya Pak Tukul. Ya. Tapi ini apa ya? Dia di dalam rumah. Jadi ventilasi udaranya itu yang dari luar itu kurang, sangat kurang karena memang di kamar ya, di kamar dan memang kebersihan kandangnya juga kurang. Jadi itu yang buat faktor tumbuhnya virus-virus itu ke merpati. Cuman bedanya kalau di Pak Wayono ini hanya dia di kamar, jadi angin yang masuk itu kan bukan langsung dari luar, tapi apa tuh ada sih blowernya, ada blower tapi kurang, hanya untuk masuknya tapi nggak ada keluar untuk anginnya itu. Nah, kembali lagi di kasusnya Pak Tukul itu, yang kemarin saya ke sana itu rasanya engap, panas itu karena gini, kasus dari Pak Tukul dan Pak Suwito ini itu samanya tuh satu kandang di atasnya tuh asbes. Asbes itu kan kalau siang kan panas gitu. Nah, sama kayak Pak Tukul, kalau nggak salah Pak Tukul tuh asbes, kalau nggak asbes itu galvalum ya, galvalum. Nah, jadi di kondisi yang akhir-akhir ini memang cuacanya nggak menentu, siang panas, malamnya dingin, itu kandangnya Pak Tukul tuh rentan sekali untuk terjadinya wabah karena bentuknya kandangnya Pak Tukul ini ya, mohon maaf ya Pak Tukul, dua sisi tertutup, dua sisi lainnya terbuka. Nah, cuman minusnya ini di ketika siang dan cuaca seperti saat ini tuh, pas saat siang itu kan panas banget ya. Kalau nggak salah kemarin itu bisa sampai menyentuh angka 39 sampai 40-an lah derajat Celcius ya. Ini sangat panas ya. Jangankan merpati ya, manusia aja bisa kena dehidrasi kalau nggak banyak minum ya. Nah, dan yang mungkin dirasakan merpati itu, dan apalagi saya pas masuk di kandang beliau itu panas engap karena asbes sebagai tutupnya di atas. Ngapnya tuh karena udara yang masuk itu terjebak di satu sisi, nggak bisa masuk. Nah, ini nggak bisa keluar ya, nggak bisa keluar. Jadi rasanya ngap. Jadi satu sisi ngap. Sama kayak kasusnya Pak Suwito sama Pak Slamet. Nah, di sini saya juga ngasih saran bahwa cobalah Pak Tukul untuk merenovasi kandang untuk agar dikasih sedikit ya ventilasi udara di sisi bagian sini. Cuman tetap dikasih paranet gitu agar
ketika malam, ketika musim dingin datang, angin itu nggak langsung kena ke tubuhnya merpati gitu, yang juga bisa mengakibatkan merpati itu sakit. Nah, dari situ saya berpikiran bahwa mungkin saya inginlah membantu untuk sharing sedikit tentang pengalaman saya dari mulai tahun 2014 memelihara merpati yang ya alhamdulillah, kalau bisa jangan sampai alhamdulillah belum pernah mengalami haratan. Kalaupun sakit ya 1-2 gitu ya, 1-2. Cuman kalau sampai haratan mati secara bersamaan serentak ya alhamdulillah belum, dan jangan sampai gitu. Nah, jadi di sini saya mau berikan sebuah tips ataupun cara bagaimana sih saya bisa menanggulangi seperti itu, dan kebetulan juga saya dimintain untuk sharing lah gitu. Cuman kan ya karena keterbatasan waktu saya, jadi mungkin saya hanya bisa mampir tuh di beberapa temen ya. Jadi di sini saya ingin berbagi di channel YouTube saya Pak Dir Dunia Binatang. Jangan lupa juga untuk di-subscribe dan tekan loncengnya. Jadi sewaktu-waktu ada pembaruan dari video yang saya buat, Anda langsung tahu. Nah, jadi di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya merawat dan mencegah terjadinya wabah di sebuah kandang ataupun haratan itu, agar ya merpati-merpati hias yang kita sayangi setiap hari bisa selamat. Nah, yang pertama saya menerapkan ini ke merpati adalah, satu, saya membuat kandang jauh dari kebisingan. Ya, jauh dari kebisingan, jauh dari jangkauan manusia, karena saya letakkan di lantai 3 rumah saya. Itu tempat yang perlu diperhatikan ya. Karena apa? Yang namanya kalau merpati itu udah stres, pasti nggak mau makan sakit, mati. Itu salah satu faktor yang penting, itu adalah tempat, pemilihan tempat kandang. Dan memang sih terkadang mungkin ada alasan, ya gimana mas, kandangnya tuh seperti ini, ya mau gimana lagi kan gitu. Nah, ya intinya walaupun mungkin keterbatasan lahan, mungkin harus ini ya, memerhatikan cara pembuatan ataupun tata letak dari merpati, kandang merpati ya. Nah, jadi kayak misalkan ventilasi yang cukup, dan usahakan atap itu jangan sampai asbes, karena sebenarnya merpati itu lebih suka di kondisi yang sejuk kering, bukan lembab ya, sejuk kering. Nah, itu pertumbuhan mikroba ataupun penyakit itu bisa ditanggungin. Nah, dan kalau bisa, jika mungkin ada beberapa teman yang memeliharanya di rumah, ya usahakan intinya dapat ventilasi angin. Nah, entah itu mungkin pakai blower ataupun pakai AC bisa. Tapi itu sejuk kering, bukan sejuk basah ya. Terus yang kedua, saya selalu menerapkan bahwa makanan bergizi itu sangat penting. Jadi sebenarnya obat terbaik dari merpati itu adalah imun dia sendiri. Gimana menjaga imun tersebut? Ya dengan ini tadi, makanan bergizi ya, seperti pur 94, beras merah, gandum, kacang hijau, itu sangat cukup untuk nutrisi untuk
merpati hias ya. Dan mungkin beberapa minggu sekali diberikan kunyit. Itu sangat bagus untuk kesehatan merpati. Tuh. Dan yang ketiga adalah cara perawatan setiap hari. Seperti halnya kayak kita selalu melihat kondisi ya, kita harus jeli. Merpati ini kenapa? Merpati ini apa yang dibutuhkan, apa yang kurang, kita harus mengerti. Jadi kadang juga merpati itu butuh perhatian kita, karena banyak yang bilang bahwa merpati kita tuh yang tahu ya juga kita gitu. Jadi kita harus tahu karakteristiknya apa, mereka sukanya apa, kebiasaannya apa. Nah, kita harus tahu itu, karena itu yang mempengaruhi ketika dia nanti ketika sakit itu kita tahu perbedaan. Oh, ini sakit, ini enggak. Itu yang ketiga, harus jeli. Dan yang keempat, kebersihan kandang. Ini sangat penting. Kebersihan kandang ini sangat penting karena apa? Kandang kalau kotor, entah itu di musim dingin ataupun panas ya, mikroba itu akan bisa berkembang. Ketika musim dingin dia jadi lembab, pertumbuhan mikroba akan cepat sama ya. Terus ketika panas, kotoran yang mungkin lembek-lembek itu akan memuai dan menguap ya, menguap dan dihirup oleh merpati lain sama. Jadi kebersihan kandang itu yang paling terpenting, yang harus dijaga gitu. Ya kalaupun tidak bisa setiap hari ya 1 minggu 3 kali, 1 minggu 5 kali, atau 1 minggu 1 kali, itu nggak apa-apa. Tergantung kepadatan dan jenis kandang. Kalau jenis kandangnya seperti ini ya, yang di bawahnya pasir, itu cukup 1 minggu sekali pembersihannya, bekas-bekas ini ya. Nah, dan yang keempat, saya dalam membuat kandang itu atas itu diusahakan genteng. Genteng itu jika siang bisa menyerap panas, dan ketika malam itu sejuk. Tuh. Jangan sekali-kali gunakan asbes ya. Ya kalaupun nggak ada genteng ya mungkin kayak itu ya, yang terbuat dari plastik itu, yang bening itu juga bisa, bagus juga itu, yang putih ya kalau bisa. Yang penting jangan asbes dan besi, seng kayak gitu ya, panas sekarang ya. Karena ya itu tadi, merpati sebenarnya suka yang sejuk tapi kering, ya, sejuk tapi kering itu. Nah, kalau bisa juga kandang itu kalau memang umbaran ya, kalau memang umbaran itu dibuat dari bawahnya ini pasir ya. Nah, jadi bawahnya ini pasir. Karena apa? Kalau pasir, ketika dia ngeluarin kotoran, dia akan kering gitu. Dia akan kering, jadinya nggak sempat menguap ya, langsung kering di ini ya. Nah, cuman itu 1 minggu sekali harus dibersihkan, jangan sampai enggak, karena bisa jadi sumber penyakit juga gitu. Nah, jadi mungkin kelihatannya yang apa yang saya jelaskan tadi mungkin terlalu rumit ataupun susah dipahami. Nanti bisa aja kontak saya di nomor ini ya, nggak usah khawatir, gratis, nggak bayar ya. Selama saya longgar saya akan jawab, dan jika memang saya dibutuhkan untuk melihat kandang ya bisalah nanti VC. Oh, kandangnya seperti ini dan harus seperti apa gitu. Insya Allah saya bisa membantu dari situ. Nah, jadi bisa lewat VC, ataupun jika memang saya sedang tugas luar kota dan melewati salah satu rumah dari kawan-kawan semua, saya insya Allah mampir, dan kalau ada waktu saya mampir. Nah,
Jadi wabah ini tuh pada intinya dari 5 hal yang saya jelaskan tadi itu adalah cara yang umum. Ya, cara yang umum, cuman mungkin orang banyak yang nggak tahu ya. Jadi inti dari cara yang saya terapkan ini adalah jangan terfokus pada merpati yang sakit saja. Merpati sakit diobati itu memang perlu. Cuman kita jangan terfokus ke situ gitu loh. Jangan fokus di situ aja. Karena gini, kita harus jeli. Apa sih yang membuat merpati kita seperti ini? Nah, makanya tadi saya bilang merpati itu kita yang tahu. Karena merpati kita yang tahu, kita tahu karakternya bagaimana, kebiasaannya gimana, kita yang tahu. Nah, makanya perlunya kita tuh, ya kalau saya ya biasanya duduk-duduk di kandang ngelihat merpati ini kok nggak kayak biasanya, merpati ini kok gini lah. Di situ kejelian kita dalam memelihara hewan itu seperti itu. Kita harus jeli. Dan kalau bisa, ya namanya kita memelihara sesuatu itu ada sebuah ikatan batin ya. Ikatan batin, entah itu dengan merpati, kucing, anjing ya. Kalau kita udah memiliki ikatan batin, kita tahu apa yang dirasakan dia, kita akan tahu. Oh, dia lagi kepanasan, oh dia lagi kedinginan. Kita tahu dan kita bisa ngerasakan. Walaupun merpati ataupun hewan-hewan lainnya nggak bisa ngomong, tapi kita bisa merasakan, oh dia seperti ini. Misalkan saya punya kucing, saya punya ikan di rumah ya. Saya sering duduk sejenak melihat tingkah laku mereka. Oh mereka seperti ini, oh mereka seperti ini. Jadi saya tahu, jeli gitu. Nah, jadi dalam menangani wabah itu yang sangat terpenting adalah jangan terfokus pada merpati yang sakit kita sembuhkan sudah, bukan. Itu hanya cara penanggulangannya. Tapi untuk mencegahnya kan belum. Nah, kenapa merpati bisa seperti itu? Nah, kita harus buat diri kita tuh seperti detektif ya. Jadi kita harus pelajari apa ya yang berbeda. Apa yang berbeda dari ini? Nah, atau misal kata gini, ada merpati kita datang nggak kita karantina, terus tiba-tiba kandang yang ada di merpati yang ada di kandang kita tiba-tiba sakit. Oh berarti ini faktornya. Kita ambil, kita karantina. Yang sakit kita langsung karantina. Dan kalau bisa kotoran-kotoran yang sudah dia keluarkan kita harus bersihkan secara cepat. Karena biar tidak menyebar. Karena penyebaran yang paling cepat itu dari kotoran dia. Dan yang menghirup hewan yang tidak jauh dari yang tersuspek ini. Terus mungkin kok tiba-tiba mati tanpa ada merpati yang masuk ataupun hal yang lain. Nah, bisa juga faktor dari perubahan angin ataupun misalkan kalau kita jeli dan cermat, hawanya kayak gini. Apa karena merpati seperti ini karena hawa seperti ini. Nah, itulah dibutuhkan namanya kejelian dan kecermatan. Cuman kalau memang ya kita nggak paham dan nggak peka terhadap itu ya memang sulit. Tapi alhamdulillah kalau jika memang Anda semuanya itu jeli dan cermat dan memiliki ikatan batin terhadap hewan peliharaan Anda, pasti Anda bisa mengetahui apa yang kurang, apa yang salah di kandang Anda, itu pasti. Dan insya Allah jika memang ada waktu, bisalah kita VC dan saya akan jelaskan misalkan kalau memang Anda semuanya itu tidak tahu wabah yang terjadi di kandang Anda, insya Allah saya akan membantu lewat video call WhatsApp dan melihat apa yang kurang di kandang. Tapi memang sebenarnya lebih afdol melihat langsung, cuman ya karena keterbatasan waktu ya jadi mungkin saya nggak
nggak bisa ini ya terlalu cermat, karena nggak bisa ngerasakan ya, kan harus merasakan secara langsung gitu. Jadi ya itu tadi cara-caranya sudah saya utarakan, dan pada intinya adalah jangan terfokus pada merpati yang sakit dan disembuhkan selesai. Tapi kita harus cermat dan jeli dalam mengetahui karakteristik merpati kita. Nah, ya, mungkin cukup penjelasan saya di video kali ini. Jika memang ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, karena ini hanya sebatas pengalaman yang saya alami dari mulai tahun 2014 memelihara merpati hias. Dan jika ada pertanyaan ataupun request untuk bagaimana penanganan hewan yang lainnya, bisa ditulis di kolom komentar. Ya, insya Allah saya juga bisa menjawab tentang keluhan-keluhan tentang hewan lain seperti ikan, bermacam-macam ikan ya, bermacam-macam ikan, karena memang saya juga ini memelihara ikan ya, berbagai macam. Dan kucing saya juga bisa untuk menjelaskan bagaimananya. Jadi insya Allah jika memang saya tahu, akan saya review dan akan saya upload di channel YouTube saya ini ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar tahu pemberitahuan video terbaru dari saya. Ya, cukup sekian. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Semoga wabah yang kawan-kawan alami ataupun penyakit-penyakit hewan yang menyerang kandang kawan-kawan semua bisa berlalu dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan semoga saja dari video ini saya bisa membantu mengurangi lah, setidaknya mengurangi dampak dari haratan tersebut. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.